أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab kesetimbangan kimia, yaitu dengan subtema menentukan ciri-ciri reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ya, Sobat Pulsa, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya, bisa ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Ya, Sobat Pulsa semua, pada video kali ini akan kita bahas reaksi searah tidak dapat balik atau irreversible. Kita akan bahas ciri-cirinya seperti apa. Untuk ciri khas yang pertama, di sini reaksi searah adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke arah kanan. Kemudian ciri khas yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Ciri khas yang ketiga, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Ciri khas yang keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Ya, Sobat Pulsa semua, akan kita lihat contoh reaksi kimianya seperti apa. Sobat Pulsa semua, di sini ada dua contoh reaksi ya. Di sini KOH basa direaksikan dengan HCl, menghasilkan garam dan air. Ya, kita lihat. Kemudian contoh yang kedua, kayu dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2, H2O, dan arang. Kita lihat apakah ini ciri-ciri dari reaksi searah. Kita terapkan ya. Persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan. Lihat, ini satu anak panah. Berarti ini ciri khas reaksi searah atau irreversible. Kemudian ciri khas yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Artinya misal, di sini ada kayu dibakar dengan oksigen menghasilkan arang. Jika kayunya habis, maka reaksi ini berhenti. Berarti poin 2 ya. Kemudian poin 3, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Kita lihat contoh di sini kayu ya. Kayu dibakar menjadi abu atau arang, maka arang ini tidak bisa balik lagi atau berubah lagi menjadi kayu. Ini poin 3. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan atau berubah kembali menjadi reaktan. Kemudian poin keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Artinya jika ini kayu habis ya reaksinya selesai. Ya. Ini poin 2 dan 4 itu mirip. Ya, Sobat Pulsa semua, pada video kali ini akan kita bahas bab timbangan kimia ya, yaitu dengan subtema ciri-ciri dari reaksi dua arah atau reaksi dapat balik atau reaksi reversible. Oke, ya, ciri khas yang pertama. Untuk ciri khas yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan ke kiri maupun ke kanan ini ya. Dua anak panah. Lalu ciri khas yang kedua, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Berarti ini reaksi bolak-balik ya. Namanya saja reaksi dapat balik. Oke. Ciri khas yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju. Berarti ke kanan ya. Sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik, berarti reaksi ke kiri. Oke, kita akan lihat beberapa contoh dari reaksi reversible. Semoga menjadi lebih paham.
Ya, sobat pulsa, inilah contoh reaksi dua arah atau dapat balik atau reversible. Contoh di sini NH3 bereaksi atau terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian ada dua anak panah di sini ya. Berarti antara N2 dan H2 kalau bereaksi akan membentuk NH3. Berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian di sini ada O2 bereaksi dengan O2, setengah O2, menghasilkan O3. O3 siapa? Ozon ya. Ozon juga akan bisa balik lagi menjadi oksigen seperti semula. Kita lihat kriterianya sesuai dengan ciri-ciri reaksi dua arah. Persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Kita lihat di sini dua arah panah ya, ke kiri dan ke kanan. Ini juga sama, ke kiri dan ke kanan ya, reaktan dan ke produk. Poin 2, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Kita lihat di sini, oksigen bereaksi dengan oksigen di udara membentuk ozon. Nah, ozon yang ada di udara juga bisa membentuk oksigen. Seperti halnya ya pada proses pembentukan ozon ya. Pada zaman dulu itu oksigennya berlimpah. Karena tanaman-tanaman hijau itu sangat subur di muka bumi. Sehingga ini kelebihan oksigen. Jadi antara oksigen dan oksigen di udara itu saling bereaksi membentuk ozon. Ozon itu lapisan atmosfer bumi ya, untuk melindungi bumi dari sinar matahari. Nah, jadi zaman dulu itu ozonnya sangat tebal karena tanaman hijaunya masih banyak. Lalu pada zaman sekarang ketika tanaman hijaunya berkurang, jumlah penduduk itu semakin banyak, maka pasokan oksigen juga berkurang, sehingga dengan sangat terpaksa ozon yang ada di atmosfer sebagai pelindung bumi itu akan terurai kembali menjadi ozon. Tujuannya apa? Agar makhluk hidup yang ada di bumi itu bisa bertahan hidup. Resikonya ozon akan semakin menipis. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Berarti ke arah produk kanan itu disebut reaksi maju, kalau ke arah reaktan berarti reaksi balik. Ya, demikian sobat pulsa untuk pembahasan reaksi dua arah, dapat balik atau reaksi reversible. Berikut dengan ciri-cirinya dan contoh reaksi kimianya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.